Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok PLN akan mempresentasikan hasil dari analisis perusahaan PLN. Kita beranggotakan 4 orang, ada Farin Ferninda, saya sendiri, Malika Putri Salsabila, Imam Nurdiansa, dan Raihan Mundofar. Kemudian, ada pun pokok pembahasan dari presentasi kita kali ini, yaitu profil perusahaan, analisis investor, analisis SWOT, strategi masa depan, dan kesimpulan. Materi pertama akan dijelaskan oleh Imam. Dipersilakan. Baik, untuk materi pertama yaitu profil perusahaan. PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN adalah BUMN yang bergerak dalam penyediaan dan pengelolaan tenaga listrik di Indonesia. Didirikan pada tanggal 27 Oktober 1945, PLN memiliki visi untuk menjadi perusahaan listrik termuka di Asia Tenggara, dengan misi utama menyediakan listrik yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendukung pembangunan ekonomi, dan mengutamakan keberlanjutan lingkungan. Perusahaan ini mengelola berbagai sektor, termasuk pembangkit listrik, transmisi, distribusi, dan serta pelayanan pelanggan. PLN juga aktif dalam pengembangan energi baru terbarukan dan telah berkomitmen untuk memperluas jangkauan listrik ke daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar. Adapun visi dari PLN sendiri yaitu menjadi perusahaan global top 500 dan menjadi hashtag satu pilihan pelanggan untuk solusi energi. Dan untuk misinya sendiri yaitu menjalankan bisnis, kelistrikan, dan bidang lainnya yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham. Kedua, menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ketiga, mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. Dan yang keempat, menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Malika. Baik, untuk selanjutnya itu ada analisis pastel. Apa itu analisis pastel? Analisis pastel ini adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perusahaan dan membantu perusahaan untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan dari perusahaan sendiri. Nah, untuk analisis pastel ini itu dibagi terdapat 6 bagian, yaitu pertama ada ekonomi, yang menumbuhkan ekonomi dengan meningkatkan permintaan listrik, tetapi fluktuasi harga energi global dapat mempengaruhi biaya tersebut. Lalu untuk yang kedua adalah masalah tunggakan pembayaran dari pelanggan, mengurangi profitabilitas, perlu sistem prabayar untuk meningkatkan arus kas tersebut. Untuk yang selanjutnya itu ada sosial. Nah, untuk sosial ini menumbuhkan ekonomi dengan meningkatkan permintaan listrik, tetapi fluktuasi harga energi global dapat mempengaruhi biaya tersebut. Lalu untuk yang kedua itu adalah masalah tunggakan pembayaran dari pelanggan, yaitu mengurangi probabilitas perlu sistem prabayar untuk meningkatkan arus kasnya. Lalu selanjutnya itu ada bagian politik. Nah, untuk politik tersendiri ada kebijakan pemerintah mendukung pengembangan infrastruktur energi baru seperti SPKLU untuk kendaraan listrik. Untuk yang kedua itu ada stabilitas politik, mempengaruhi investasi dan proyek besar PLN. Nah, untuk selanjutnya itu ada teknologi. Nah, yang pertama itu kemajuan teknologi seperti PLTS memberikan diversifikasi dan inovasi untuk energi. Untuk yang itu sistem layanan digital yang dapat meningkatkan efisiensi operasional dan pelayanan pelanggan. Selanjutnya juga ada lingkungan. Sendiri itu harus beradaptasi dengan perubahan kebijakan terkait emisi karbon dan beralih energi bersih. Yang kedua ada praktik pengelolaan sumber daya yang diperlukan untuk berkelanjutan sumber daya sendiri. Lalu ada juga dari hukum. Untuk dari divisi hukum itu harus mematuhi regulasi sektor energi untuk menghindari sanksi hukum untuk perusahaan PLN sendiri. Untuk yang kedua adalah peraturan baru terkait kendaraan listrik membuka peluang bisnis baru, tetapi memerlukan adaptasi yang sangat cepat untuk perusahaan PLN sendiri. Baik, yang selanjutnya yaitu analisis SWOT. Ada 4 analisis SWOT dari perusahaan PLN. Yang pertama yaitu kekuatan atau strength. Jaringan luas. PLN memiliki jaringan distribusi listrik yang mencakup hampir seluruh wilayah Indonesia, memberi akses listrik kepada jutaan pelanggan. Kemudian ada dukungan pemerintah. Sebagai perusahaan milik negara, PLN mendapatkan dukungan kebijakan dari pemerintah yang membantu dalam mengembangkan infrastruktur dan proyek energi.
Kemudian ada sumber daya manusia. PLN memiliki tenaga kerja yang terlatih dan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Kemudian ada yang kedua yaitu kelemahan atau weakness. Pertama, ketergantungan pada energi fosil. PLN masih sangat bergantung pada sumber energi fosil seperti batu bara yang menempatkan perusahaan pada risiko tinggi terkait fluktuasi harga dan kelangkaan pasokan. Kemudian ada kurangnya diversifikasi energi. Meskipun ada investasi dalam energi terbarukan, diversifikasi sumber energi masih terbatas sehingga mengurangi fleksibilitas operasional. Kemudian ada birokrasi dan regulasi. Proses perizinan yang rumit dan birokrasi yang lambat seringkali menghambat pengembangan proyek baru dan perluasan jaringan. Kemudian, selanjutnya adalah peluang atau opportunities. Pengembangan energi terbarukan. Ada peluang besar untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Yang kedua ada inovasi teknologi. Penerapan teknologi baru dalam sumber distribusi dan manajemen energi dapat meningkatkan efisiensi operasional dan pelayanan pelanggan. Yang ketiga ada pertumbuhan permintaan energi. Dengan pertumbuhan populasi dan industri di Indonesia, permintaan terhadap listrik terus meningkat, memberikan peluang bagi PLN untuk memperluas layanan. Kemudian yang terakhir adalah ancaman atau threats. Yang pertama, persaingan dari swasta. Meningkatnya investasi swasta dalam sektor energi dapat menjadi ancaman bagi dominasi PLN di pasar listrik. Kemudian, perubahan kebijakan energi. Kebijakan pemerintah terkait energi, terbarukan, dan pengurangan emisi dapat mempengaruhi operasi dan strategi bisnis. Dan kemudian yang ketiga yaitu resiko lingkungan. Isu-isu lingkungan terkait dengan penggunaan bahan bakar fosil dapat menimbulkan tekanan publik dan regulasi yang lebih ketat terhadap operasi PLN. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ya, baik, saya akan menjelaskan tentang strategi masa depan untuk perusahaan PLN. Yang pertama sendiri yaitu ada digitalisasi dan teknologi. Pemanfaatan big data dan kecerdasan buatan, yaitu mengadopsi teknologi big data untuk menganalisis pola konsumsi listrik, memprediksi kebutuhan energi, dan meningkatkan pengambilan keputusan. Kemudian ada otomasi proses, yaitu mengintegrasikan teknologi otomatis untuk meningkatkan efisiensi operasional, seperti perbaikan jaringan otomatis, dan monitoring jarak jauh. Kemudian yaitu ada integrasi ekosistem digital, yaitu membangun platform digital yang menyatukan konsumen, produsen, dan mitra bisnis untuk kolaborasi lebih baik. Kemudian yang kedua yaitu ada keberlanjutan dan ESG, yaitu environmental, social, dan governance. Yaitu yang pertama ada pengembangan energi terbarukan, mengalihkan investasi ke sumber energi ramah lingkungan seperti tenaga surya, angin, dan hidro untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Yang kedua yaitu ada ekonomi sirkular, yaitu menetapkan konsep daur ulang dan penggunaan kembali sumber daya untuk mengurangi limbah operasional. Kemudian ada praktik bisnis berkelanjutan, yaitu mengintegrasikan prinsip ESG ke dalam strategi inti, menciptakan nilai ekonomi sambil menjaga keberlanjutan lingkungan. Next. Kemudian yang ketiga yaitu ada peningkatan pelayanan pelanggan. Layanan berbasis digital, yaitu mengembangkan aplikasi mobil untuk mempermudah pelanggan dalam mengakses informasi tagihan, pembayaran, dan pengaduan. Kemudian ada pendekatan berbasis komunitas, yaitu melibatkan masyarakat dalam program edukasi penggunaan listrik yang hemat dan aman. Kemudian yaitu yang terakhir ada peningkatan efisiensi operasional, yaitu optimalisasi infrastruktur, mengelola jaringan listrik secara lebih efisien untuk meminimalkan kehilangan energi selama distribusi. Kemudian ada pemeliharaan proaktif, yaitu memanfaatkan teknologi predictive maintenance untuk mengurangi downtime. Kemudian ada inovasi yaitu pengoperasian listrik tanpa kabel menggunakan teknologi Tesla. Sekian dari saya. baik, sekian hasil presentasi dari kelompok kami, kelompok PLN, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.